Kita akan blok dulu atau sorot. Kemudian di beranda ini atau di menu Excel, dia akan kita pilih insert ya, di insert nih, yang kita akan pilih bisa recommended chart. Ini yang paling gampang sebenarnya untuk menyajikan data ya. Kita akan coba klik dulu yang recommended. Kalau recommended itu biasanya yang sering digunakan oleh pengguna. Nah, dari recommended ini ya kita akan pilih, oh saya nggak cocok nih dengan data grafiknya, tampilan chartnya. Kita pilih all chart aja. Kita geser yang di sini. Ya. Nah, di sini nanti kita bisa tersaji ya macam-macam bentuk grafiknya. Bisa kita pilih salah satu ya. Nah, saya ingin menggunakan yang bentuknya 3 dimensi, boleh-boleh saja, ya kan? Ini kita contoh ya, kita klik yang 3 dimensi ini, misalnya, kita akan klik di sini. Oke. Di sini nanti kita bisa mengubah nama title-nya, kita klik sekali, kita ubah misalnya komposisi daerah. Nah, kalau sudah ya, saya ingin menghitamkan, kita tinggal blok ya, tinggal blok di sini, saya ingin ganti warna sesuka kita. Bisa hitam ya, bisa yang lain juga, misalnya pakai warna blue dan sebagainya. Kita mau kecilin warna itu atau ganti huruf juga tidak diberikan apa namanya keleluasaan. Lalu warnanya saya pengen itu berbeda. Ya. Kita akan berbagi cerita yang ringan-ringan ini tentang analisis belanja daerah. Nah, biasanya di belanja daerah ini bagi keseharian AKPD tentunya sangat lekat ya, di samping dengan pendapatan, kemudian belanja, dan terakhir mungkin pembiayaan daerah. Nah, di sisi belanja ini merupakan bagian sesi yang berikutnya setelah kemarin rekan-rekan sudah mendapatkan materi pendapatan daerah. Nah, sekarang kita coba mengulas nih sedikit dari apa yang kita pelajari dari belanja daerah. Di materi berbagi cerita kita ini sesama KPD, kita ingin membagikan ya bagaimana kita menyajikan yang pertama itu visualisasi belanja daerah. Nah, kemudian yang kedua mentransform data dari yang sudah kita ambil ya, dari sebuah website mungkin, dari sebuah data yang ditampilkan oleh pihak kedua, pihak ketiga, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan raw data yang standar yang ingin kita gunakan dalam rangka kepentingan analisis. Nah, sebenarnya transform data ini tergantung kepada selera dari masing-masing analis ya. Jadi ada berbagai macam cara untuk mentransform data dan bentuknya. Nah, di sini nanti coba kita tampilkan contoh transform data menjadi raw data yang sederhana. Nanti kalau rekan-rekan analis semuanya punya transform yang macam-macam, itu nanti bisa memperkaya ya. Banyak hal yang dikerjakan kita menyusun sebuah analisis atau mendeskripsikan dari sebuah data keuangan daerah yang ada. Kemudian yang ketiga, dari raw data itu, lalu kemudian kita ingin menampilkan ya menjadi sebuah tabel sehingga itu dapat terbaca dengan mudah, jelas oleh analis atau paling tidak yang lebih simpel lagi oleh orang yang menggunakan informasi itu. Tujuannya adalah tabel ini paling tidak meringkas dari data yang begitu banyak, mungkin sampai ribuan baris gitu ya, lalu kemudian bisa dibaca
secara dalam waktu yang singkat, secara gampang. Grafik ini paling tidak tujuannya adalah mengubah ya tadi dari raw data tadi atau mungkin tabel ya. Kemudian untuk bisa menangkap dengan cepat apa yang digambarkan dari sebuah cat itu. Cat itu biasanya menggambarkan nilai tertinggi gitu ya. Kemudian kecenderungan. Kemudian scatternya, titik kumpulnya ada di mana. Nah, itu berbagai macam cara yang bisa kita dapatkan ya dalam mengolah atau menganalisis sebuah data belanja daerah. Yang berikutnya yang terakhir adalah map atau peta. Nah, peta ini dapat kita gunakan ketika kita biasa membuat suatu analisis ya by region atau wilayah ya, bisa Sumatera sampai kemudian Maluku dan Papua. Tujuannya dari peta ini untuk menampilkan secara gradasi ya daerah atau wilayah pulau mana yang mendapatkan angka ataupun data yang terbesar maupun terkecil. Nah, nanti kita akan coba ya menampilkan beberapa poin ini dari sebuah tabel, grafik atau peta yang sudah ada di dalam Excel ini. Kemudian yang keempat, ini adalah sebuah narasi yang mungkin penting ya, penting untuk kita lakukan dalam proses analisis. Ya, sebenarnya narasi ini nanti simpel saja. Di dalam berbagi cerita tentang Excel ini, kita tidak melakukan pengujian. Ya, nanti mungkin Bang Ai kalau mau menampilkan sesi uji data, ya mungkin nanti di sesi-sesi berikutnya. Atau mungkin di lain kesempatan setelah kita melakukan sharing session yang di tahun 2021 ini sebagai sharing session yang pertama lah ya, ibaratnya di seri pertama atau dari semenjak kita terbentuk asosiasi AKPD. Siap. Nah, kemudian nanti pengujian ya, saya yakin para analis ini tentunya kalau melihat apa yang saya gambarkan dalam outline ini sebenarnya kaleng-kaleng ini sebenarnya kan. Oleh karena itu, tapi mari kita belajar berbagi cerita sedikit ya tentang hal yang mudah itu, nantinya kita akan bisa menjadi naik ke hal yang sulit. Termasuk nanti setelah outline sesi ini selesai, nanti sudah ada yang berat-berat nih. Mungkin nanti setelah saya menampilkan ini nanti akan ada sesi berikutnya yang akan sedikit lebih rumit, ya sedikit lebih rumit. Biasanya yang pertama itu yang mudah dulu. Untuk data saya harap rekan-rekan semuanya sudah bisa mengunduh datanya. Silakan nanti diklik di sini, materi sudah di-share di grup juga oleh Kang Sekjen. Nah, dari data itu nanti ada 3 sheet kalau tidak salah ya. Ada berapa sheet APBD 2018 sampai 2020, kemudian sudah ada raw datanya. Nah, berdasarkan hasil masukan rekan-rekan analis yang lain, ya sebenarnya kita ingin pertama itu menampilkan output dulu. Sebenarnya kita itu pengen apa dari data itu. Nah, ini outputnya coba saya capture dari dashboard, ya, dashboard Sistem Informasi Keuangan Daerah. Nah, di sini ada grafik batang mulai tahun 2010 sampai 2020, baik dari sisi pendapatan, belanja, kemudian ada realisasinya. Nah, namun data yang kita sediakan hanya series 3 tahun ya. Kalau berdasarkan dashboard ini kan sampai 10 tahun. Nah, karena kita hanya berbagi cerita sedikit saja, ya, berbagi cerita-cerita. Nah, kita ambil yang 3 tahun saja. Harapannya nanti kalau pengen di-extend ya, sampai mulai tahun 2010 sampai kalau perlu sampai 2001 lah, ya 2000 mulai sejak otonomi daerah itu berjalan ya silakan saja. Nah, ini kita kan yang penting teknik ceritanya sudah dapat.
Nah, nanti di kolom atas itu ya ada versi nasional, kemudian ada tahun. Nanti kalau di dashboard itu bisa diklik ya. Kemudian kita pilih kota, provinsi, kabupaten, kemudian tahunnya juga bisa kita klik juga, lalu kemudian grafiknya itu dinamis ya. Kemudian bisa berubah sesuai dengan apa yang ada dalam title di atas. Kemudian visualisasi yang kedua ini juga masih sama, diambil dari dashboard ya. Dashboard yang ini bentuknya adalah grafik garis line chart ya. Jadi biasanya ini banyak nih, kita juga sebagai analis akan kerap sering sekali ya melakukan deskripsi atas sebuah series data, kemudian kita bikin dalam tampilan line chart. Nah, itu judulnya terkait dengan realisasi ya, tahunnya sama, tetapi nanti di sampling atau di data itu menggunakan tahun yang lebih rentangnya lebih pendek. Di sebelah kanan, kalau di dalam slide ini itu ada pie chart ya, termasuk pie chart itu ada proporsi persentase berapa yang menjadi, itu mohon maaf itu 0% ya, mungkin datanya belum tersedia saya mengambilnya pas tidak ada datanya karena yang di title atas itu nasional ya, nasional. Nah, kemudian saya hanya ngambil contoh visualisasi yang disajikan dalam dashboard itu. Nah, nanti mungkin untuk angkanya ya kita bisa praktek ya, harapannya nanti para analis ini, rekan-rekan semuanya bisa mendapatkan berbagi ya, bagi teknik atau cara untuk membuat sebuah grafik berbagai bentuk, baik line, kemudian chart, ataupun batang. Nah, di sini juga kalau saya sebut ya, ada 10 tertinggi, ya ini makin banyak ya, 10 tertinggi dari daerah, bagaimana kita bisa menampilkan nanti 10 daerah tertinggi, seprovinsi, provinsi, kemudian Pemda, kabupaten. Nah, itu kemudian kita pilih mana realisasi belanja yang tertinggi pada tahun anggaran tersebut. Ini yang berikutnya, ini kita bikin peta. Ya, kalau di sini ada gradasi ya, ada peta yang warnanya paling merah, itu mungkin paling rendah di situ keterangannya, 0 sampai 4 triliun. Kemudian yang warna biru agak muda ya, malah biru agak muda itu yang paling max atau nilai max. Nah, nanti kita coba membuat peta tetapi tidak menggunakan, tetapi memberdayakan apa yang ada di Excel. Nah, nanti bagaimana kita bisa menyajikan angka-angka yang sudah kita sediakan dalam tadi raw data tadi, ya. Kemudian kita tampilkan dalam bentuk visualisasi peta tersebut. Dan nengoknya gimana? Nengok seperti itu. Berikutnya kita akan visualisasi berikutnya selain peta, kita juga akan coba berbagi cerita bagaimana menampilkan data persentase, ya, persentase dari sebuah realisasi, kemudian grouping seprovinsi, ya, membuat grouping seprovinsi. Nanti itu kalau bisa seprovinsi, nanti kita coba juga singgung untuk membuat grouping wilayah pulau. Ya, biasanya pulau ini juga sering dilakukan oleh rekan-rekan analis, bagaimana mengklaster sebuah data, kemudian kapasitas fiskal itu berdasarkan pulau. Nah, oleh karena itu ini perlu juga kita masukkan dalam cerita yang akan dibagikan di siang ini. Nah, itu adalah hal-hal ya, tampilan ya, kira-kira kita mau ingin menampilkan analis belanja itu seperti apa ya tadi, berbagai bentuk tadi, lalu kemudian nanti kita narasikan secara sederhana. Ya. Nah, yang pertama data tadi kita sudah
dapatkan ya. Nah, sudah dapatkan, saya akan stop share dulu di dalam screen saya. Rekan-rekan analis semuanya, ini kalau yang sudah mengunduh datanya, maka akan kita dapatkan data itu 3 tahun. Ya, data ini ada di website di JPK, kemarin sudah disampaikan oleh materi di sesi pertama, bagaimana mendownload data itu. Nah, kemudian ini terserah, ya kita mau tambahkan tahun 2017, tahun 2016, 15, dan sebagainya, itu semakin bagus ya. Kalau menurut saya, ada baiknya kita mempunyai database yang menjadi referensi ya bagi unit kita ataupun untuk lingkungan kita, yang paling kecil ya mungkin buat pribadi kita, paling tidak membuat seri data APBD. Ya, baik berupa realisasi maupun belanja, ini paling tidak bagi AKPD ini sepertinya menjadi hal yang penting ya untuk kita kerjakan atau kita miliki. Meskipun saat itu ya belum ada permintaan terkait dengan data-data yang kita punyai sebagai istilahnya data saku lah ya. Tetapi kalau menurut saya, pengalaman saya, setiap ada data anggaran APBD tahun terakhir, kemudian ada update realisasi APBD terakhir, lalu kita jadikan tambahan dalam sheet yang kita bikin ya untuk database sebagai analis. Nah, ini contohnya 3 tahun. Lalu kemudian kita tampilkan raw datanya ya. Raw data ini kita bikinnya simple, hanya mengambil beberapa jenis pendapatan saja, tidak semuanya, tidak rinci, detail, PAD-nya, pajak daerahnya tidak sampai. Kemudian ini belanjanya juga tidak detail, ya, hanya mengulas belanja pegawai. Ini contoh saja. Nanti kalau rekan-rekan analis, Bapak Ibu semuanya pengen menambahkan data itu, simpel saja. Misalnya mau ditambahkan, kita insert, tambahin data apa, lalu kemudian kita akan menarik data dari yang sudah ada di sheet ini. Nah, bagaimana cara menariknya? Nah, kalau cara menariknya mungkin Bapak dan Ibu analis semua sudah bisa ya, tapi kalau memang nanti belum, ya nanti kita akan mulai. Nah, ini misalnya kita tarik dengan VLOOKUP. Nah, kemarin kalau sudah diajarkan VLOOKUP, semestinya sudah bisa semua para analis ini, tetapi saya akan merefresh dikit aja. Ya, kita akan lookup. Ya, ini kita lookup. Bagi yang sudah paham, ya, nanti cukup disimak saja. Tapi bagi Bapak Ibu yang perlu refresh, kami akan mengulang sebentar. Jadi di sini kita punya beberapa kolom ya, beberapa kolom dengan nama daerah. Nah, kemudian kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Ya, bagaimana kita mencari sebuah nilai dengan referensi yang sama. Referensi yang sama itu apa? Di kolom C ini. Nah, di kolom C ini misalnya ada Provinsi Papua Barat. Gitu ya. Benar ya? Kita tarik yang atas saja supaya mudah. Provinsi Aceh lah yang pertama. Nah, kita akan tarik. Caranya dengan apa? Caranya dengan kita membuat, kalau Bapak dan Ibu semuanya tidak di Excel, akan ada rumus formula ini ya. Kita akan pilih VLOOKUP. Nanti tinggal diisi ya. Referensinya ada di sini. Kemudian kita akan berikan tabelnya. Lalu kita tarik sampai ke belakang, kita pakai Ctrl Shift aja. Misalnya tadi di 3 ya, kolom ketiga nanti saya isikan dulu. Contoh nih ya,
cara menarik seperti itu. Nah, kita akan lihat ya, di sini ini adalah merujuk dengan referensi yang sama. Jadi, Bapak dan Ibu harus menyamakan dulu antara raw data yang mau kita bikin ini dengan nama referensi yang ada di sheet rujukan, atau bisa file yang lain, atau bisa apa namanya, di folder yang lain juga bisa, asal sudah di open dulu ya. Nah, di sini harus lihat kalau menggunakan kata prof, dua-dua harus menggunakan kata prof ya. Tidak boleh satunya di sini menggunakan provinsi, sedangkan di sheet yang mau kita rujuk atau file yang kita rujuk menggunakan kata prof. Jadi harus disamakan dulu. Nah, semua kemudian didapatkan angka tersebut ya. Nah, berikutnya kalau sudah dapat ya, dengan lookup semua data akan terisi. Ya, kemudian Bapak Ibu bisa kalau suatu formula sudah ketemu, nanti bisa di drag ke bawah ya, di drag ke bawah dengan terlebih dahulu memberikan tanda kunci di beberapa kunci yang dijadikan acuan dia tidak mengalami perubahan ya, atau statis. Kita bikin kunci statis sehingga ketika di drag di bawah atau ditarik, data itu akan tetap merefer pada sel dan kolom yang sama. Nah, kemudian singkat cerita ini sudah tersedia datanya. Lalu kemudian ya, ini saya akan stop share dulu. Singkat cerita, kemudian di dashboard Bapak dan Ibu itu ada head ya, ternyata ada yang di head, ada kolom kalau nggak salah di kolom antara apa tadi, C dan D atau B dengan C, coba nanti cek. Nah, itu di situ ada, saya menyebutnya penggabungan dari nama Pemda dengan tahun ya. Kita kasih nama dengan konkatenat. Jadi kalau Bapak dan Ibu para analis bisa lihat, kita menggunakan formula menggabung dua konten dalam sel yang berbeda. Kalau kita lihat di sini, itu menggabungkan sel yang D, yang di sini, dengan sel yang ada, kolom yang ada di C. Ya, kita ingin gabungkan nama Pemda ini, kemudian dengan tahun. Kalau menggabungkan yang lain bagaimana? Ya bisa saja. Mau digabungkan Pemda dengan provinsi juga bisa. Yang jelas fungsi dari konkatenatnya adalah menggabungkan dua konten dari dua sel yang berbeda. Nah, perlu diperhatikan, ini akan coba saya balik. Ini kan konkatenat dari D ke C gitu ya. Nah, kalau kita hasilkan nama daerah dulu, baru tahun. Nah, kemudian kalau kita balik ya, saya ingin menjadikan tahun dulu baru daerah. Tahun dulu ya, kemudian baru daerah. Nah, oleh karena itu di sini akan kebalik. Oleh karena itu nanti di referensi yang pertama itu kita tempatkan kursor kita itu yang ingin dijadikan penggabungan di urutan yang pertama dulu, yang nomor pertama. Baru kemudian setelah itu yang kedua akan terbaca pada penggabungan di urutan yang berikutnya. Ya, tergantung bagaimana kita menempatkan teks yang pertama, teks yang kedua, sampai teks yang ketiga. Nah, ini nanti akan terbaca penggabungan itu sesuai dengan nomor urut atau urutan dalam sel yang menduduki teks 1, teks 2, dan teks 3. Kan ini akan saya undo dulu supaya sama. Nah, saya akan hide lagi nanti di sini. Fungsinya untuk apa? Kita ingin membuat sebuah referensi yang nanti menjadikan ya, yang dirujuk itu adalah tahun dengan daerah. Lalu apakah cara itu cara yang ringkas? Tentu tidak. Ini kan cara yang paling sederhana ya. Jadi kita ingin merujuk bahwa sekaligus nanti rujukannya itu ingin menggabungkan tahun dengan nama daerah.
Ya, berikutnya kita akan buat nih tabel ya. Kalau tabel ini kita buat manual. Nanti kalau rekan-rekan analis belum memiliki tabel ini, nanti akan saya kirim di chat room untuk bisa mengikuti atau mempraktekkan ya. Atau paling tidak dilihat dulu gitu ya. Nah, yang pertama kita ingin melihat ya tadi tampilan di visualisasi, kita ingin melihat bagaimana menampilkan data secara visualisasi dalam bentuk grafik batang, kemudian pie chart ya, atau grafik lingkaran. Nah, kemudian kita tinggal mengganti nama daerah misalnya. Nah, di sini ada tulisan APBD, kemudian ada tahun 2020 yang ingin saya tampilkan dulu ya. Nah, kita akan memilih misalnya, oh ini seprovinsi, kita akan pilih Provinsi Aceh dulu. Nah, nanti di data ini secara otomatis akan bergerak datanya. Lalu saya ingin mengatakan, ini dalam jutaan nih, saya ingin mengembalikan misalnya dalam miliar misalnya. Kalau menggunakan kata dalam miliar dirasa di sini terlalu banyak angkanya, maka kita bisa lakukan dengan ini disorot atau di blok, ya. Kemudian ada pilihan format cell di sini, Bapak dan Ibu. Kemudian kita akan pilih di number ini, ada custom. Kemudian di sini kita pilih yang tanda tagar ini, tagar, tagar 0.0. Nah ini komanya ini menandakan kita ingin menaruh dalam ribuan, 1 koma, ya. Kemudian kalau 2 koma berarti jutaan, ya. Kemudian kalau kita tambah 1 koma lagi di sini, kita akan menjadi miliar. Nah, kita akan klik sehingga di sini akan lebih simpel lagi. Angka di sini akan lebih simpel lagi. Maka di sini bukan jutaan lagi, nanti akan berganti miliar. Saya tidak mau menggunakan simpel menyingkat dari sebuah angka atau rupiah. Saya menggunakan full. Ya, bisa saja menggunakan full ya. Kita akan kembalikan yang paling gampang ya. Nah, di sini akan terbaca full semua ini kan ya. Nah, di sini berarti saya harus membuat ini tidak ada dalam jutaan. Nah, lalu kita kembalikan ya, tadi dalam format miliar, juta maksud saya, maaf. Nah, lalu bagaimana kita bisa men-shot dari sebuah data ini? Nah, ini nanti bagi teman-teman ini sederhana, tetapi mungkin Bapak Ibu yang masih perlu refresh, saya akan merefresh. Ini namanya adalah drop down list. Ya, bagaimana kita membuat sebuah pilihan dari nama daerah. Nah, kita akan coba lihat di sini. Saya ingin menaruh sel di sini ya. Saya klik di dalam salah satu sel di Excel ini. Lalu kemudian di dalam menu home ini ya, atau tampilan Excel kita akan bisa mencari ya di toolbar itu. Ya, kita pilih yang data. Ya, di data ini ada pilihan data tools ini. Ada, kita klik ya data tools yang gambarnya kotak-kotak. Nah, kemudian kita pilih data validation. Di sini ada setting ya. Kemudian kita pilih yang list. Ya, setelah pilih list kita centang ya, dua-duanya ignore blank sama in cell drop down. Kemudian kita pilih range-nya. Range-nya tadi saya ingin ngambil nama daerah. Saya akan mengambil nama daerah di salah satu aja di sheet ini. Kemudian kita klik OK.
Nah, di sini sudah otomatis dia nanti punya referensi yang merujuk pada data tadi. Misalnya Aceh Barat, Aceh Besar, kemudian Aceh Singkil, Aceh Tengah, dan sebagainya, sampai seprovinsi Sulawesi Barat, dan sebagainya. Nah, tinggal nanti kita sini kita kasih title ya, title untuk misalnya titlenya daerah. Nah, sehingga kalau kita nanti tujuannya adalah ingin menampilkan Aceh Barat. Dan di sini kalau kita tidak mau klik, kita juga bisa menulis sendiri ya. Misalnya provinsi Nah, di sini udah otomatis muncul Provinsi Jawa Timur ya. Sama juga, jadi cara kerjanya drop down list adalah merujuk ya dalam hal kita ingin menampilkan nama-nama daerah ya yang sudah kita klik sehingga nanti bisa menampilkan apa yang kita ingin cari dari sebuah data itu. Nah, misalnya kita cek Kota Bandung ya. Dia akan otomatis lari Kota Bandung. Kalau begitu nama yang kita ketik di sini ya dengan apa yang sudah kita referensikan harus sama. Jadi kalau saya gunakan kata keywordnya adalah provinsi, referensinya tidak ada. Ya. Saya menggunakan provinsinya menggunakan prof saja. Jadi untuk keywordnya apabila kita ketikkan berbeda dengan yang ada di referensi, maka dia tidak bisa menampilkan atau mencari data tersebut sebagai referensi. Nah, di sini ada tahun juga sama, nanti di drop kita pakai sistem tadi, drop down ya. Kita tinggal pilih, nanti ada 2016. Nah, sekarang bagaimana kita menyajikan data ini? Nah, data ini ya kita buat istilahnya data ringkas lah ya. Data ringkas itu isinya muat pendapatan, kemudian PAD, Dapper, kemudian lain-lain. Ini masih menggunakan acuan di struktur APBD di PP 58 ya, 2005 karena datanya masih data tahun teranyar 2020. Nah, kita isikan saja ya jenis-jenis pendapatan itu seperti yang ingin kita jadikan analisis ya. Saya ingin menambahkan DAU ya, silakan saja kalau mau diganti misalnya dana perimbangannya di breakdown dari DAU, DBH, DAK, tidak masalah. Ini kan sebagai salah satu instrumen sampel saja. Jadi nanti rekan-rekan analis semuanya yang hebat-hebat ini bisa membuat extend masing-masing ya, membuat selera bagaimana menyajikan sebuah data tersebut. Nah, ibarat ini saya sudah membuat contohnya untuk ringkasnya adalah belanjanya pegawai, ya, barjas, modal, dan sebagainya. Lalu kemudian di sini akan tampil ya belanja pegawai. Nah, ini tadi yang saya ceritakan di awal, cara yang tidak ringkas tapi cara yang konvensional ya. Cara konvensional adalah kita akan melookup ya. Tadi kan lookup-nya itu kita perlu nama daerah dengan nama tahun. Kenapa? Karena kita ingin dua-duanya ini ketika didinamiskan, maka kita perlu dua nama referensi yang berbeda. Dua nama referensi yang berbeda itu adalah satu nama Pemda, satu nama tahun. Nah, oleh karena itu tadi saya akan balik di raw data tadi yang saya hide ini, ya. Yang saya hide ini kan kita menggabungkan dua sel yang berbeda, sel nama tahun, kemudian nama daerah. Oleh karena itu yang kita lakukan, ya, cara konvensionalnya untuk menyajikan tabel dan grafik data dinamis ini.
Kita akan ambil contoh misalnya PAD ya, pendapatan asli daerah. Di PAD ini sama, kita menggunakan VLOOKUP ya, lookup-nya, tetapi kita sudah menggabung ya. Ini ada sel kolom F di baris ketiga. Ya, provinsi, nama daerahnya, berarti nanti saya waktu konkatenat harus menggunakan nama daerah dulu, kemudian tahun, ya, tahunnya di kolom F baris keempat atau F4. Kemudian tabel atau row yang ingin dijadikan rujukan, ya, sheet-nya ya. Tabel array yang ingin dijadikan rujukan itu ada di sini. Kita akan rujuk, kemudian di kolom keberapa. Nah, di sini akan di pendapatan asli daerah itu ada di kolom 4. Biasanya kalau kita supaya tidak salah kolom, ya, makanya di sini kita berikan angka. Angka ini fungsinya adalah membantu bagi kita ketika kita ingin melookup pada kolom keberapa. Kalau di sini PAD itu pada kolom keempat. Ngitungnya dari mana? Ngitungnya semenjak kita merefer sel yang pertama. Ya, di sini ya. Atau kolom yang ingin dirujuk. Kita hitung menjadi 1, kemudian 2, 3. Lalu kita akan rujuk PAD ada di urutan angka yang keempat. Begitu juga dengan jenis pendapatan yang lain. Ya. Dana perimbangan, kalau kita sudah dapat 1 ya, udah dapat 1 yang kita ketemu angkanya, maka di sini kita tinggal mengunci tabel array tersebut. Kita kunci supaya ketika ditarik, ya, itu tidak akan mengalami pergerakan atau pergeseran nama sel, ya, dan kemudian nama kolomnya tidak berubah. Sehingga tabel array-nya juga akan tetap, yang berubah hanya referensi atau rujukan urutan kolom saja. Nah, ketika data ini sudah terisi semua, ya, data-data ini terisi semua dengan lookup tadi, lalu kita tinggal membuat visualisasinya. Nah, ini yang saya sebut tadi, kita ingin membuat dalam tabel dulu. Maka tadi di outline berbagi cerita ini, yang pertama tentunya kita tampilkan tabelnya dulu ya. Kalau saya sih biasanya menampilkan tabelnya dulu ya. Lalu dari tabel ini kan tidak semuanya akan gampang menangkap. Ini maksudnya apa? Itu kan tidak. Lalu kemudian ada instrumen lain yang secara sekilas itu ketika pengguna informasi itu membaca, dia akan cepat tertangkap. Ya. Caranya adalah ya dengan membuat grafik sajikan dalam bentuk grafik. Cara menjadikan grafik ini sudah ada sebenarnya, menunya di Excel sangat banyak sekali. Ya, jadi kita ingin menyajikan, ya, misalnya di sini seperti yang ada di sini, misalnya terkait dengan PAD, dana perimbangan, layanan pendapatan daerah yang sah, LPDAS ya, PADS. Kita akan blok dulu atau sorot. Kemudian di beranda ini atau di menu Excel, dia akan kita pilih insert ya, di insert nih, yang kita akan pilih bisa recommended chart. Ini yang paling gampang sebenarnya untuk menyajikan data ya. Kita akan coba klik dulu yang recommended. Kalau recommended itu biasanya yang sering digunakan oleh pengguna. Nah, dari recommended ini, ya kita akan pilih, oh saya nggak cocok nih dengan data grafiknya, tampilan chartnya.
kita pilih all chart aja. Kita geser yang di sini. Ya. Nah, di sini nanti kita bisa tersaji ya macam-macam bentuk grafiknya. Bisa kita pilih salah satu ya. Nah, saya ingin menggunakan yang bentuknya 3 dimensi, boleh-boleh saja, ya kan? Ini kita contoh ya, kita klik yang 3 dimensi ini, misalnya, kita akan klik di sini. Oke. Di sini nanti kita bisa mengubah nama title-nya, kita klik sekali, kita ubah misalnya komposisi daerah. Nah, kalau sudah ya, saya ingin menghitamkan, kita tinggal blok ya, tinggal blok di sini, saya ingin ganti warna sesuka kita. Bisa hitam, ya, bisa yang lain juga, misalnya pakai warna blue dan sebagainya. Kita mau kecilin warna itu atau ganti huruf juga tidak juga diberikan apa namanya keleluasaan. Lalu warnanya saya pengen itu berbeda, ya. Warnanya pengen berbeda, ya kita akan hapus seriesnya karena 1 tahun saja, kita nggak usah pakai series. Nah, di sini kita akan bikin warna yang lebih gampang terbaca. Ya. Nah, di sini kita akan berikan warna lain, ya kita bisa klik di grafiknya, kita klik yang ingin mau diganti nama, salah satu aja, kemudian klik kanan di sini sudah muncul isian fill-nya. Kita mau ganti warna hijau, nggak masalah. Yang berikutnya di sini kita klik juga satu aja, yang kita klik kalau mau diganti, di sini sudah muncul fill-nya, kita ganti warna biru misalnya. Lalu kemudian supaya memudahkan membaca, saya ingin tambahkan angkanya. Nah, kita klik aja di data tabelnya ini, lalu di sini ada kata tanda plus ya. Tanda plus, lalu di sini ada pilihan label. Nah, label ini sudah pasti mengindikasikan, oh dia bisa terbaca. Nah, artinya adalah bahwa dengan menggunakan tabel ini sebenarnya sudah bisa informasi. Hanya saja bagi para pimpinan yang sibuk, dia akan lebih gampang membaca ini. Karena apa? Oh ternyata yang paling tinggi adalah PAD. Yang lebih rendah dana perimbangan. Jadi secara singkat, ringkas, dia akan mudah terbaca. Nah, oleh karena itu, nanti kalau kita sudah gabungkan di sini dengan tabel itu, maka di sini akan ketahuan untuk Banyuwangi dia PAD-nya lebih rendah. Sedangkan yang paling besar adalah LPDS. Nah, nanti tinggal kita bisa ganti. Nah, itu adalah visualisasi yang berikutnya ya, dengan menyajikan grafik batang. Lalu di samping grafik itu kita juga akan menyajikan tadi kayak di visualisasi dashboard ya. Kita menyajikan dalam bentuk proporsi ya. Kita menyajikan dalam bentuk persen. Kalau ini kan angka ya. Nah, nanti di sini akan ketahuan bagaimana kita akan menyajikan berbeda lagi dalam bentuk visualisasi tetapi by grafik lingkar. Nah, yang pertama seperti biasa kita akan blok dulu ya. Misalnya belanja pegawai ini. Sama juga di sini ada menu di Excel lalu kita insert ya. Di sini kita akan pilih ya. Saya lebih suka misalnya yang paling gampang. Biasanya kalau kita pilih menu di apa namanya aplikasi pemesanan makanan instan, paling yang dicari itu yang recommended. Ya, kita akan cari yang recommended saja. Nah, saya nggak ada yang cocok nih, kita pindah di all chart. Ya. Nah, di all chart ini nanti ada line ya, karena kita mau bikin yang lingkar, tinggal lihat
icon yang di sebelah kirinya. Oh, berarti yang lingkar adalah yang kira-kira ini. Oke, pakai pie. Dengan data yang ada, misalnya ini juga bisa ya diubah. Misalnya saya pengen mengubah data nih. Nah, ya di sini kita bisa juga ubah selain dengan pemilihan tadi ya. Kita langsung bisa aja ini kita klik ya, kemudian kita change ya. Change, kemudian kita pilih yang pie misalnya. Atau kita pilih yang lain misalnya. Nah, berikutnya adalah di dalam data ini, ya, di dalam kalau kita sudah bisa pilih pie chart, nanti di sini juga kita bisa tambahkan ya, ada chart title. Kalau kita pengen hapus, kita tinggal contreng aja, atau kita bisa munculkan langsung, kita klik, kemudian kita del biasa juga nggak masalah. Kalau kita mau buat lagi, kita munculkan lagi. Nah, itu beberapa tampilan yang ada di visualisasi grafik ataupun tabel. Nah, setelah ada tabel ini, lalu ada menu berikutnya yang mungkin ini banyak dilakukan oleh kita semuanya untuk memudahkan drag. Ya. Kita akan menggunakan pivot, ya, pivot ini. Nah, bagaimana kita menggunakan pivot ini untuk menyajikan data yang sudah ada di layar ini? Nah, kita akan kembali lagi ke raw data tadi. Ya, raw data ini isinya simple nih. Raw data lagi akan kita buka lagi sheet-nya ya. Lalu kita akan klik di salah satu paling ujung ya. Sebelum tadi kita menggabungkan dua sel tadi, kita akan sorot dulu atau sorot semuanya tidak masalah. Lalu kita insert, ya. Kita pilih insert. Di sini ada recommended pivot tables. Atau mau pivot table juga tidak masalah. Lalu kita klik OK ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Nah, di sini akan tampil isian blank pivot. Saya memilih menggunakan sheet baru, bisa juga menggunakan sheet yang existing. Nah, ini saya pilih dengan sheet yang baru. Nah, kita akan menempatkan pivot table ini ya. Kita akan drag beberapa menu yang ada di judul apa tadi? Di judul table row tadi untuk bisa kita lihat ya. Kita bikin data yang kita baca itu sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, jadi kita bisa
memilah data kolom. Data kolom itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi saya misalnya menggunakan data nama Pemda dulu ya. Saya ingin menarik nama Pemda dulu. Nah, di sini nama Pemda ini ingin kita jadikan baris. Ya. Tidak kita jadikan judul misalnya. Kita mau tempatkan sebagai baris. Nah, maka di sini nanti akan muncul sebagai baris. Dari baris 3 di kolom A ini sampai terakhir ya, baris terakhir. Lalu kemudian kita ingin melihat Pemda itu yang mau dilihat apanya, data yang tersedia dari raw data tadi di sini. Oh, saya ingin melihat belanja pegawainya misalnya. Nah, maka kita akan lihat belanja pegawai. Nah, di sini ada menu belanja pegawai. Ya, belanja pegawai ini kita klik, lalu kita drag ke bawah. Kita tempatkan di values. Ya, ini mau dijadikan rupiah misalnya, kita tinggal klik di value ini ya. Lalu kita ada pilihan ya, sum sama number format, kita klik number format di sini. Lalu kita bikin rupiah. Ya, atau kita juga bisa langsung saja dari kita blok ya. Lalu di sini ada pilihan di home ini ya, kita bisa juga lakukan seperti hal lain ya langkahnya. Jadi di Excel ada banyak cara bagaimana kita mengubah yang sebuah angka itu dari bentuk satu ke bentuk lain dengan menu yang satu maupun dengan menu yang lain. Jadi cara dan langkahnya berbeda-beda, tapi tujuannya bisa sama gitu. Nah, setelah itu kita ingin menampilkan apa lagi misalnya. Kita ingin melihat misalnya terkait dengan bansos. Ya, kita tinggal tarik ya di bansos. Kemudian saya ingin memetakan satu daerah saja. Nah, kalau pengen satu daerah saja, ya kita akan coba lihat dulu Pemda ini akan kita tempatkan di atas. Kita geser sebagai filternya. Kita pengen melihat ya filter itu kita cari namanya daerahnya saja. Misalnya daerah itu yang kita pengen lihat petakan Kabupaten Aceh Barat. Saya pengen tampilannya dia bukan sebagai kolom, tapi sebagai baris ya. Kita akan geser. Nah, kemudian kita akan memfilter berdasarkan tahun misalnya. Tahunnya akan kita letakkan. Ya, kita akan pilih tahunnya tidak harus 3 tahun misalnya. Kalau kita centang 3-3-nya, maka jumlah itu jumlah selama 3 tahun. Kalau kita pilih 2018 saja, maka yang terbaca di sini 2018. Tapi kalau kita pilih 19, maka akan agregat selama 2 tahun. Kalau kita pilih 2020 saja, maka di sini akan terbaca 2020 saja. Nah, saya ingin tempatkan Pemdanya di sini. Lalu saya lepas filternya ya, pilihannya semuanya. Kemudian tahunnya juga bisa saya geser ke bawah. Kemudian pilihan tahunnya kita buka filternya dulu, tidak hanya 2020 misalnya 3 semuanya, lalu bisa ditempatkan. Oh, kalau gitu Aceh Barat selama tahun 2018 itu belanja pegawainya sekian-sekian. Jadi selama 3 tahun jumlah sumnya itu senilai 1,5. Kita mau tambah pendapatan asli daerahnya, tinggal kita drag di sini, nanti akan muncul pendapatan asli daerah. Begitu juga dengan data yang lain.
Nah, itu fungsi sederhana dari sebuah pivot, nanti juga bisa dihubungkan ya dengan apa yang digambarkan dalam sebuah tabel atau grafik. Kenapa? Karena memang dari pivot ini nanti kita bisa pilih juga ya data-data untuk nama daerah ini. Nanti kita bisa juga bikin kayak tadi sebenarnya tabel dan grafik dinamis. Kalau yang pertama tadi kita bikin dengan tabel ringkas dulu, lalu kita bikin drop down list-nya. Kalau di sini juga sebenarnya bisa, sudah disediakan ya. Sudah disediakan menu list-nya oleh pivotnya. Tapi kalau dengan cara yang tadi kita menggunakan cara yang kita buat sendiri, lalu kita tambahkan menu drop down. Itu tergantung pada selera kita, kebutuhan kita. Dari angka-angka ini, dia sudah tidak memerlukan VLOOKUP. Ya, tapi karena ini sudah langsung bisa membaca, kalau tadi kan menggunakan bantuan lookup. Nah, kalau sekarang tinggal menggunakan klik dan lepas klik aja. Tidak perlu Bapak Ibu semuanya, ya, itu melakukan rumus lookup yang lain. Jadi lebih power sebenarnya, lebih punya power untuk menyajikan sebuah data di pivot. Nah, lalu kita tinggal tambahkan saja sebenarnya grafik maupun visualisasinya. Tergantung ya bagaimana kita kebutuhannya menggunakan, apakah ingin menggunakan dengan tabel ringkas dulu atau menggunakan pivot langsung. Silakan saja, tidak masalah. Itu opsi. Maka banyak hal, banyak cara kita untuk menampilkan atau membaca sebuah data, menyajikan sebuah data itu lebih informatif. Lalu berikutnya saya akan bergeser ke sheet yang lain ya. Nah, di sheet yang lain ini kita akan tambahkan lagi sebenarnya. Kalau tadi selama tahun-tahun itu kita bergeser ya, 18 saja, sekarang kita pengen 3 tahun ya. Sebenarnya kalau pengen 3 tahun juga nanti bisa ditambah totalnya. Ini kan dengan tabel yang kita buat ya, dalam bentuk manual ringkas, lalu kita ingin sajikan dengan tampilan yang pengen kita informasikan sesuai kebutuhan. Ini sama dengan bantuan dropdown juga, tinggal kita memilih datanya. Nah, di sini biasanya langsung ada beberapa analisis ya. Tahun 2019, 2020 kebetulan yang kita pakai 2019-2020 untuk melihat growth. Nah, growth ini biasanya juga sering dijadikan acuan untuk melihat ya perkembangan atau pertumbuhan dari sebuah tren ya. Misal di sini kita lihat pendapatan Kabupaten Nunukan itu ya, growth-nya itu tahun 2019 positif 5,9. Nanti 2020 dia tumbuh 9,9%. Jadi kalau tumbuh 9,9% tanpa ada keterangan year on year atau MOM-nya, month of month-nya, maka kita anggap ini sebagai dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Nah, ini kita bisa informasi juga. Jadi kalau kita ditanya, kita punya referensi data yang kita bikin sendiri, ya, apalagi para analis di pusat ini sudah menjadi RR ya. Jadi nanti paling tidak data di wilayah RR kita itu kita harus punya nih. Misal kita RR di mana, oleh karena itu series data APBD dari mulai otonomi pertama 2001 mungkin ya sampai tahun sekarang 2021 itu harus punya baik data APBD maupun data realisasi. Di sini ada yang resen kepencet atau memang mau resen. Kalau mau resen silakan untuk diungkapkan, kalau tidak berarti kepencet ya. Monggo Ibu. Ya Pak Bang Ai, bisa dilanjut? Lanjut dulu, Mas. Oke, lanjut dulu ya. Nah, di sini saya akan menambahkan growth nih. Growth ini biasanya juga sering ditanyakan nih, upamanya terkait dengan pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan belanja dari sebuah daerah. Nah, makanya di buku saku kita, di file saku kita,
paling tidak juga ada informasi-informasi ini. Jadi misalnya pendapatan daerah realisasinya tumbuh atau belanjanya turun, nah kita informasikan saja 2019, 2020. Ini formulanya sederhana saja kan ya. Kita kurangkan dari tahun yang terakhir dibandingkan dengan tahun sebelumnya, lalu kita bagi dengan tahun sebelumnya. Ini akan menambahkan growth atau pertumbuhan. Begitu juga di 2020. Nah, lalu yang penting juga biasanya dalam sebuah analisis juga dilihat proporsi. Ya, proporsi itu penting untuk melihat komposisi dari sebuah belanja. Nah, kalau PAD kemarin sudah dijelaskan ya beberapa di sesi pertama di pendapatan itu paling tidak sudah ada penjelasan proporsi dari PAD. Nah, di sini yang biasanya sering kita jadikan bahan ya untuk menganalisis dalam deskripsi penjelas biasanya terkait dengan rasio ya. Di sini saya akan nah, di rasio ini biasanya belanja aparatur ya, belanja pegawai. Nah, di belanja aparatur, ternyata nunukan 38%. Nah, nanti kita tinggal pilih kalau kita punya RR kita sendiri ya, daerah yang perlu dampingi, dijadikan partner bagi kita untuk melakukan pembinaan keuangan daerah, ya kita paling tidak punya beberapa hal instrumen ya, Kalimantan. Dari tadi Kalimantan terus nih. Sekali-kali yang kota dulu ya. Kota, nah misalnya kota. Nah, di kota ini kita akan ketahuan, belanja pegawai 39%. Nah, kemudian barjasnya 38%. Paling tidak ini menjadi analisa sederhana. Kemudian belanja modalnya 19,7%. Ini kalau rekan-rekan analis ini juga pasti sudah sering dan kerap lakukan. Hanya saja di sini kita akan cepat informasi, tinggal kita nanti bisa menambahkan tahunnya. Kalau kita ingin tambahkan tahun 2019, berarti kita juga akan bisa tambahkan di tahun yang sama ya, di apa? Malah di tahun 2019 dia akan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020. Jadi sudah ada perbaikan. Nah, ini beberapa satu instrumen yang penting termasuk monitoring bagi kita semuanya karena memang saat ini kan memang beberapa dinamika yang berkembang itu ada fokus terhadap proporsi ya di belanja aparatur, belanja pegawai ini seberapa batas yang pas bagi APBD untuk menganggarkan atau mengalokasikan belanja pegawai dari sesnya APBD total. Nah, kemudian untuk melihat ya atau membuat grafik, kalau tadi saya buatnya grafik itu batang semua, kemudian sekarang dikombinasikan dengan line ya. Grafiknya itu ada dua konten, ada belanja modal, belanja pegawai, ya. Belanja modalnya dalam bentuk grafik batang, kemudian di garis ini, maksudnya di grafik yang sama, itu ada line-nya. Nah, sekarang kita akan lihat ya, bagaimana membuat grafik itu kombinasi antara batang dengan line. Ini Bapak Ibu juga rekan-rekan semuanya analis juga sudah biasa ya menggunakan instrumen ini. Yang pertama kita misalnya pilih belanja modal dan belanja barang ya, barjas. Misalnya belanja barang jasa, lalu kita pilih insert, ya. Di sini ada pilihan tabel, kita klik
yang batang salah satu ya. Nah, ini masih bentuknya adalah grafik batang semua, belanja barang jasa modal sejumlah nilai sekian. Chartnya juga belum dikasih. Lalu kita ingin membuat line-nya juga. Nah, kalau kita membuat line, kita klik salah satu ya. Kita ingin change dulu. Di sini ada combo ya. Kita samakan dengan apa yang ini, ada 2018, 19, 20 ya, supaya ada seriesnya maksudnya. Di sini ada pilihan grafik ya, lalu kita klik. Nah, di sini sudah muncul sama ya, barang, kemudian apa namanya, tahun. Kita catnya nanti bisa kita ganti. Lalu kita akan coba buat kombinasi ya. Nah, di sini kita cancel dulu ya. Di sini silakan klik kanan, kita udah klik di grafik itu, di grafik ini. Tandanya kalau sudah muncul kotak, kemudian balet, lalu kita klik kanan. Klik kanan ini kita akan pilih yang format chart area ini. Ini cara yang sederhana ya. Maaf, bukan chart area, tapi chart type, tipenya. Kita akan ubah tipenya. Di sini ada pilihan macam-macam ya. Lalu kita pilih yang combo ini. Nah, di combo ini tergantung kita menempatkan line-nya atau yang mau dijadikan line yang mana. Nah, kalau kita mau jadikan line misalnya belanja modal, maka di sini kita klik yang secondary axis. Nah, nanti di secondary axis akan muncul. Tapi mau kita balik misalnya yang line adalah belanja barang. Ya. Kita yang mau line adalah belanja barang, nah, jadi kita akan pilih belanja barang ini sebagai line ya. Nah, kita pilih sebagai line, lalu kita bisa juga yang line ini ingin kita ketahui nominal aksisnya, maka kita klik nominal aksisnya di sini. Maka ketahuan ini adalah kombinasi dari series ya antara dua jenis konten grafik yang berbeda. Kita tampilkan satu garis, satu itu adalah batang. Selera kita, tetapi sebenarnya biasanya kalau yang membandingkan antara line dengan cat batang ini, biasanya kita akan menuliskan di cat untuk tampilan ini biasanya terkait dengan yang lainnya adalah termasuk apa namanya, growth atau pertumbuhan ya. Jadi kita bandingkan antara batang, lalu kemudian yang ini kita biasanya untuk lainnya terkait dengan growth atau pertumbuhan. Nah, kita juga bisa menambahkan nilai di pertumbuhan ini misalnya ya, atau maaf bukan pertumbuhan ini maksudnya barang jasa ya, barang jasa. Tapi nanti Bapak dan Ibu semuanya analis bisa mengganti atau mengkombinasikan, memodifikasi dengan yang lainnya. Jadi kita punya data pertumbuhan, punya data tren yang lain, kita bisa kombinasikan. Tinggal kita nanti di sini tambahkan ada data tabel, kita mau tempatkan mau di atas, bisa. Mau ditempatkan di bawah, juga boleh. Tergantung tampilan yang kita ingin lihat, ya. Atau mau kita bikin kotak call out, ya. Misalnya kita tampilkan di atas ya, di atas. Ini akan saya tarik aja ke bawah supaya, maaf. Kita akan tarik ke bawah supaya tidak
tidak apa namanya, biar lebih gampang ya terlihatnya. Nah, kita besarin saja. Lalu di cat batang ini, Pak, kita nggak bisa lihat angka pastinya. Kita juga bisa tambahkan ya label di data ini, angka-angkanya. Kita akan klik aja di salah satu diagram ini. Kita tambahkan, ini ada data label untuk grafik batang, tapi kok tumpuk nih kan? Kita kasih opsi ya. Kita akan pilih insert end atau di insert base, ini paling bawah. Nah, supaya tidak menumpuk, maka kita kasihkan yang paling bawah. Nah, dia akan tampak, grafik batangnya untuk 2016 belanja modal itu 170. Lalu kemudian, apa namanya, ini apa nih? Saya tambahkan dulu supaya terlihat. Barang jasa itu ada di angka 547. Nah, biasanya juga orang akan mengatakan, kita akan meng-highlight ya. Kalau kita highlight, kita juga bisa. Ini highlight tiga-tiganya. Kalau gitu kita ingin highlight ya, tinggal diklik di salah satu batang ini, label ya, label. Lalu kita klik kanan, di sini ada outline ya. Coba. Outline ini. Misalnya kita ingin kasih outline-nya misalnya, nah, di sini akan meng-highlight. Tapi saya highlight-nya pengen satu saja yang tertinggi. Berarti kita coba undo dulu ya. Kita undo dulu. Nah, ini kan dari semula kita pengen yang paling tinggi saja highlight-nya. Kita akan dari semula sudah tiga-tiganya kita muncul box klik ini. Lalu kita klik yang mau di-highlight-kan. Satu saja. Nah, lalu kemudian kita pilih yang outline. Nah, outline-nya di sini. Nah, ini akan ter-highlight yang warna yang ingin kita olah lebih tampilkan, menyorot. Ternyata 2020 dia punya angka belanja Barjas ini tertinggi 699. Tergantung dari posisi kita ingin menginformasikan dalam cat itu apa. Nah, di sini juga kita bisa highlight ya. Misalnya yang mau di-highlight yang terendah, maka di sini kita juga bisa, setelah diklik 3, kita juga bisa pilih 1, diklik sekali yang mau kita highlight terendah. Ya. Lalu kita klik kanan, kita pilih yang outline atau garis ya, outline, garis yang luar. Nah, di sini kita bisa highlight juga. Nah, itu adalah cara visualisasi kita menggabung grafik batang dengan line ya. Jadi paling tidak bagaimana kita menggunakan grafik batang itu atau grafik line itu tergantung dengan kebutuhan kita. Ya, kebutuhan kita itu ya artinya bahwa informasi yang ingin kita tampilkan seperti apa kita sesuaikan ya. Kalau mau dibuat grafik batang semua, ya tidak masalah. Ya, kita tinggal tadi ya. Saya mau ubah tampilan ya, tinggal kita klik kanan ya, lalu kita kemudian change table. Tab-nya ini tipenya kita rubah ya. Kita kembali line semua ya kan, atau kita menggunakan kolom semua, tinggal kita membuat 3 dimensi ya, atau buat perbagian, itu juga selera kita aja. Yang jelas di sini sudah disediakan menu-menunya, tinggal kita nanti memilih dengan kebutuhan, atau yang biasa tidak dengan 3 dimensi, itu juga sah-sah saja, tidak masalah.